Tuhan yang tak pernah dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan, kita jadi anak Tuhan yang tak pernah dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Seperti apa? Seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini. Oke. Nah, satu lagu lagi. Nyanyikan. Semua punya cita-cita? Punya. Masing-masing saya. Kita akan kejar cita-cita kita, tapi di dalam Tuhan ya, oke? Kejar citaku, ku bertekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, sebab Dialah penolongku. Pelan-pelan ya yang belum tahu lagunya. Kejar cita-citaku, pun dalam doaku, taruh harapanku pada Yesusku, sebab Dialah penolongku. Takkan ku lelah sekolah tiap hari, takkan ku lelah belajar tiap hari, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Salah aku kejar cita-citaku, kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, Ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Cita-citaku, tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Karena Dia penolongku. Karena Dia penolongku. Amin. Yeay. Haleluya. Baik, Tante Rina mau dengar ayat hafalannya masing-masing. Silakan. Oke, boleh. El duluan. Silakan, El. Surat 3 ayat 3. Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Amin. Oke, langsung sekali lagi. Silakan. Thank you. Mazmur 103 ayat 3. Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Oke, thank you, Sky. Next, Brenda. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Amin. Thank you, Brendan. Karen.
Mazmur 103 ayat 3. Dia mengampuni segala kesalahanmu yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Amin, mantap. Next, Jenny. Masa Jenny? Adel. Adel. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Thank you, Adel. Berikutnya, mana Gealova? Gealova, keluarkah? Mungkin ada gangguan lagi. Jadi siapa yang host sekarang ini? Itu siapa yang ada di sini? Oke, berarti tidak ada Gealova. Apakah Max jadi host? Oke. Baik. Sudah selesai ya kita punya ayat hafalan. Kita nyanyi satu lagu lagi sebelum kita mendengarkan cerita. Terima kasih semuanya ya, ayat hafalannya keren. Buka Alkitab, lalu baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di hidupku, terus ku buka Alkitab, lalu baca. Ku buka Alkitab, lalu baca. Firman Tuhan ada hidupku dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, Firman Tuhan ada di hatiku, ada ilmu aku, ada di hidupku, dan terus kami jiwaku, berbuah, Amin. Oke. Silakan Mami yang akan bercerita. Dada berdoa firman Tuhan dulu, Kak. Silakan Mami.
Adel. Adel. Adel berdoa firman Tuhan dulu, nak. Ya, bilang teman-teman kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mendengar dengan baik dan kami lakukan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Oke, selamat malam semua anak-anakku. Kita bersyukur karena hari ini kita masih sehat, kita masih aduh. Tunggu dulu, nah. Aduh. Tunggu ya. Kita masih sehat, kita masih diberi kesempatan untuk kita beribadah bersama-sama. Tante Jenny mau cerita. Ada seorang laki-laki yang bernama Bileam. Bapak Bileam ini pekerjaannya bisa melihat hal-hal yang akan terjadi nanti yang tentunya dengan tuntunan Tuhan. Jadi Bapak Bileam ini kalau berkata besok akan terjadi banjir di Makassar misalnya, maka akan terjadi betul apa yang seperti dikatakan oleh Bapak Bileam. Kalau Bapak Bileam, besok Jakarta akan terbakar semuanya, maka Jakarta pun akan terjadi kebakaran yang seperti Bapak Bileam katakan. Jadi Bapak Bileam ini bisa melihat hal-hal yang akan terjadi nanti dengan tuntunan Tuhan. Dan Bapak Bileam ini mempunyai seekor binatang yang bernama keledai. Ada yang pernah lihat binatang keledai di sini? Ada kalian yang pernah lihat ke kebun binatang atau di mana pernah lihat keledai? Kakak Brenda pernah lihat keledai? Enggak. Enggak. Kakak Sky? Pernah. Atau pernah nonton kali ya? Di TV, keledai itu yang bagaimana? Nih, Tante Rina sudah perlihatkan keledai inilah yang bernama keledai. Keledai ini tubuhnya agak kecil, tidak seperti kuda atau tidak seperti sapi besarnya, dia agak kecil. Dan keledai ini biasanya berfungsi sebagai alat transportasi. Dia bisa mengangkut barang-barang yang berat di badannya. Dan orang biasa juga menungganginya, bisa ditunggangi ini keledai. Jadi keledai bukan hanya dipelihara begitu saja, tetapi dia juga berfungsi bagi manusia. Jadi oke. Pada suatu hari, Bapak Bileam diperintahkan oleh seorang raja untuk mengutuk bangsa Israel. Seorang raja ini bilang begini kepada Bapak Bileam. Bileam, tolong kutuk itu bangsa Israel. Karena saya takut nanti dia mengambil alih saya punya daerah. Jadi Bapak Bileam disuruh.
sama seorang raja untuk mengutuk bangsa Israel. Tetapi Bapak Bileam ini berkata kepada suruhan-suruhan raja, dia bilang begini, saya tidak harus langsung mengikuti perkataan rajamu, tetapi saya harus berdoa dulu dan meminta izin kepada Tuhanku. Karena saya tidak boleh mengambil keputusan sendiri tanpa berdoa dulu pada Tuhan. Jadi Tante Rina bisa perlihatkan Bapak Bileam berdoa. Ini Bapak Bileam berdoa dulu kepada Tuhan. Dia meminta izin kepada Tuhan apakah dia diizinkan untuk pergi bersama-sama suruhan raja untuk mengutuk bangsa Israel. Jadi waktu Bapak Bileam ini sudah berdoa, dia akhirnya tidur malam. Ketika pagi, menjelang pagi, dia akhirnya tetap berangkat bersama suruhan-suruhan raja. Meskipun dia sudah berdoa dan meminta izin kepada Tuhan, dan Tuhan bilang kepada Bileam lewat mimpi. Tuhan bilang begini kepada Bapak Bileam, jangan kamu ikut bersama suruhan raja. Jangan engkau mengutuk bangsa Israel. Itu yang Tuhan katakan kepada Bapak Bileam pada malam hari lewat mimpi. Tetapi keesokan harinya, Bileam tetap mau berangkat bersama para suruhan raja. Jadi ketika dalam perjalanan ini Bapak Bileam akhirnya berangkat bersama suruhan-suruhan raja. Bapak Bileam menunggangi keledai betinanya. Dia akhirnya tetap mau berangkat bersama suruhan raja. Jadi tetapi ketika dalam perjalanan bersama keledai betinanya, bangkitlah murka Allah kepada Bileam. Berdirilah malaikat Tuhan di jalan di hadapan Bileam dan keledainya. Kita bisa lihat di gambar sini, tiba-tiba malaikat Tuhan ada di hadapannya Bileam dan keledainya. Dan ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, maka keledai tersebut membelok dari jalan masuk ke ladang. Jadi di sini kita bisa lihat keledai dan Bapak Bileam melihat malaikat Tuhan memegang pedang. Jadi waktu keledai melihat ini malaikat Tuhan yang memegang pedang, akhirnya keledai ini tidak jadi jalan, dia membelok masuk ke ladang. Jadi waktu keledai ini membelok masuk ke ladang, Bapak Bileam bilang begini, "Hei keledai, ada apa denganmu? Mengapa kamu tidak mau jalan? Kenapa kamu membelok masuk ke ladang? Saya ini yang harus kamu ikuti perintahnya, bukan atas kemauanmu sendiri." Jadi waktu Bapak Bileam marah kepada keledainya, waktu keledai tidak mau jalan dan dia membelok dari jalannya, maka Bapak Bileam mencambuk keledainya. Dia mencambuk. Langsung dia mencambuk dengan keras keledainya. Terus Bapak Bileam ini mencambuk keledainya supaya dia bisa memalingkan kembali keledainya untuk menuju jalan yang seperti keinginan dari Bapak Bileam. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekannya lah dirinya pada tembok sehingga kaki Bileam terhimpit pada tembok. Kalian bisa melihat malaikat terus mengikuti keledai dan Bapak Bileam. Jadi begitu keledai melihat malaikat lagi ini terus mengikutinya, dia badan dari keledai ini dia menghimpitkan badannya ke tembok dan kakinya Bileam juga terhimpit. Dan alangkah marahnya Bapak Bileam ini. Bapak Bileam bilang begini, "Hei keledai, ada apa lagi dengan kamu? Mengapa engkau menghimpit kakiku di tembok? Kakiku terjepit sakit tahu. Weh, amarah Bapak Bileam sudah tidak bisa ditahan. Dia mencambuk lagi keledainya yang kedua kalinya. Saking marahnya Bapak Bileam, dia mencambuk lagi keledainya yang kedua kalinya. Terus
Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit yang tidak ada jalan untuk menyimpan ke kanan atau ke kiri. Ketika keledai itu melihat malaikat mengikutinya, maka meniaraplah keledai itu dengan Bileam. Jadi ini keledai saking takutnya melihat malaikat, dia meniarap. Tapi waktu dia meniarap, Bapak Bileam masih ada di atas badannya. Dan Bapak Bileam ini bilang begini, kenapa engkau meniarap keledai? Saya hampir jatuh. Kalau saya jatuh dan badan saya sakit, siapa yang bisa menolong saya? Jadi Bapak Bileam ini sangat marah melihat tingkah laku keledai betinanya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledainya yang ketiga kalinya. Jadi keledainya dipukul sampai 3 kali dengan tongkatnya. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam. Jadi tiba-tiba keledai ini bisa berbicara dan berbicara kepada Bapak Bileam. Keledai ini bilang begini, apakah yang kau lakukan kepadaku sampai engkau memukul aku 3 kali? Jadi begitu keledai berbicara, Bapak Bileam ini kaget luar biasa. Dia hanya terdiam sejenak dan dia melihat kenapa keledainya bisa berbicara. Dan Bapak Bileam bilang begini kepada keledai, karena engkau mempermainkan aku, seandainya ada pedang di tanganku, tentunya lah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai betina itu berkata lagi kepada Bapak Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Saking sedihnya keledai karena sudah dipukul 3 kali, maka jawab Bileam, tidak. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Akhirnya Bileam melihat malaikat dengan pedang terhunus di tangannya yang ada di depannya. Lalu berlututlah dan bersujudlah Bapak Bileam di hadapan malaikat Tuhan dan meminta maaf atas kesalahannya yang diperbuatnya. Terima kasih cerita Tante Ceni. Silahkan Mami G. Silakan Mama Gea Lopa. Silakan Tante G. Oke deh, terima kasih Tante Jenny buat ceritanya. Wah, seru ya. Ada keledai bisa bicara. Wih, seandainya siapa yang punya piaraan di rumah? Misalnya, siapa punya anjing? Siapa punya anjing? Siapa punya ikan? Weh, siapa punya kucing? Kalau tiba-tiba kucingnya atau anjingnya atau ikannya bisa bicara, kalian kaget atau tidak? Kaget. Kagetnya pasti. Wih, kalau Tante G jadi Bileam itu pasti waktu itu keledai bicara langsung Tante G pasti kaget. Aduh, wih, kenapa ini keledai bisa bicara? Ternyata, kenapa keledainya bisa bicara? Hai, selamat malam Cikgu. Selamat malam, Angel. Saya baru selesai online.
Jadi, aduh, dia jadi lupa. bisa bicara. Soalnya dia cikgu. Oke, jadi seandainya Tante G jadi Bileam, terus keledainya bicara, pasti Tante G kaget sekali. Aduh, bisanya ini keledai bisa bicara. Nah, sekarang kenapa keledainya bisa bicara? Kira-kira siapa yang tahu kenapa keledainya bisa bicara? Karena mata Bileam sudah tertutup. Dia sudah tidak bisa melihat lagi apa yang Tuhan katakan sama dia. Sehingga Tuhan pakai keledai untuk berbicara pada Bileam. Kaget ya kalau seandainya kita tidak dengar-dengaran sama Tuhan, tiba-tiba piaraannya kita yang bicara sama kita. Karena kita sudah tidak mau dengar. Misalnya, orang tua sudah bilang sama kita begini, tidak boleh kalian bikin ini, tapi kalian tidak taat, tidak dengar-dengaran. Terus dibilang lagi, tidak boleh, tetap tidak taat, tidak mau dengar apa yang orang tua bilang. Tiba-tiba misalnya El punya ikan, tiba-tiba langsung bicara, El, kenapa kau tidak dengar mamamu, El? Pasti El kaget toh. Langsung astaga, kenapa saya tidak dengar mamaku sampai ini ikan bicara sama saya? Atau Gea di sini, Gea Lova, misalnya tidak dengar-dengaran papa mama, tiba-tiba blister. Gea Lova, masuk, tidak boleh main-main di luar, Gea Lova. Ya, jadi makanya dengar-dengaran sama orang tua, dengar-dengaran, taat sama firman Tuhan, supaya tidak ada yang lain yang berbicara yang bikin kita kaget. Itu kan bikin kita kaget kalau kita tidak dengar-dengaran sama Tuhan, atau apalagi sama orang tua, orang yang di luar yang akan bicara sama kita. Ya, kalau orang di luar yang bicara, kita masih bisa mengerti. Tapi kalau binatang kayak Bileam tadi itu, keledainya yang bicara, aduh seramnya. Ya, iya, kalau kau tidak dengar-dengaran, Tuhan bisa pakai Tuhan bisa pakai apa saja, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk bisa bicara sama kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, pasti Tuhan tidak mau bicara. Cuman Tuhan kita itu selalu mengasihi kita. Jadi Tuhan akan selalu pakai apa saja, dengan cara apa saja untuk bicara dengan kita. Ya, jadi semua mau mendengar sama Tuhan, mau taat sama firman Tuhan. Contohnya harus dengar-dengaran sama papa sama ibu guru juga di sekolah, sama kakak-kakak juga. Oke? Oke deh. Terus kayaknya tadi kita belum dengar menghafal ayat hafalan. Sudah ya Tante Rina, soalnya tadi putus di sini. Udah Mami G. Sisa Gelo kami memang belum. Oh, memang sisa Gialova ya yang belum, putus soalnya. Oke deh Gialova, silakan. Silakan Gialova. Oh ya, di sini Gialova.
103 ayat 3. Dia ampuni dosamu, dia menyembuhkan segala sakitmu. Oke deh. Amin. Oh, yang lain sudah. Oke deh. Berarti semua dapat stiker dong. Oke deh, silakan Tante Rina. Oke, baik. Kita juga punya ayat hafalan ya untuk minggu ini. Tante Rina share screen dulu ya, ayat hafalannya ya. Di mana nih tadi ayat? Oke, sudah kelihatan? Kelihatan. Oke. Jadi ayat hafalnya itu ya. Semua siap mendengar toh? Semua siap mendengar Tuhan? Berbicara Tidak. Oke. Tuhan. Jadi kita semua harus katakan ini ya. Sebab 1 Samuel 3. Ayo sama-sama sebutkan. 1 Samuel 3 ayat 9. Berbicara Tuhan sebab hambamu ini. Nah, kata hambamu nanti semuanya ganti dengan nama sendiri ya. Contohnya, bicaralah Tuhan sebab Rinamu ini mau mendengar, atau Rinamu ini mendengar. Itu bacanya yang 1 Samuel 3-nya itu buat apa? Ayat hafalan. 1 Samuel 3. Bacanya gimana? Itu yang 1 Samuel itu 3-nya gimana cara bacanya? 1 Samuel 3 ayat 9 seperti itu, dan sebutkan ini ayat hafalnya yang ada di atas. Bicaralah Tuhan sebab Brendamu ini mendengar. Kayak gitu. Jadi kata hambamu diganti dengan nama sendiri ya. Boleh? Boleh. Okay. Ada lagi yang mau bertanya? Ada. Oke. Siap ya, itu ayat hafalannya ya. Dan yang sudah menghafal ayat hafalan hari ini boleh mendapat stiker. Minta dari orang tuanya stikernya ya. No. Dengan absennya. Oke, Selin katanya izin hari ini. Oke, terima kasih. Semuanya kita akan selesai. Kakak Jadi tadi terlambat ya, Kakak Jadi. Dan kayaknya lupa ya. Oke, kita akan selesai. Siapa yang mau berdoa tutup? Wow, ada L, ada Gea, ada Jadi. Tentunya cuma tidak lihat yang lainnya ini. Ada Brenda juga. Wow. Kalau begitu, semuanya berdoa ya. Maksudnya yang sudah angkat tangan. Ada Jadi, ada Gelova, L, dengan Brenda. 4 orang yang berdoa ya malam ini ya. Untuk tutup ya. Jadi yang pertama itu, siapa tadi Tante Rina sebut? Jadi dulu, setelah itu L, setelah itu Gelova, yang terakhir Brenda. Oke? Siap? Baik, kita mau selesai. Kita berdoa. Silakan Kakak Jadi yang memulai. Saya pertama angkat tangan. Yang kedua ya. Terima kasih Bapak, kami sudah mendengar.
Suaranya kakak jadi hilang. Kayaknya ke mute deh. Iya. Terima kasih Bapak, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar dapat mengingat yang sudah disampaikan, agar dapat bermanfaat untuk hidup kami. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Lagi. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai Zoom. Kita bisa mendengar firman. Terima kasih semua. Terima kasih kami sudah bisa bersama malam ini. Kami bisa mendengar firman Tuhan sampai selama-lamanya. Jika kami dimahkotahkan, kami tetap bersyukur. Sekalipun kami biasa tidak mendengar, kami sekarang mendengar firman. Bisa mendengar firman setiap hari, setiap waktu, setiap malam, setiap pagi, setiap sore, selalu berdoa. Amin. Amin. Silakan Dia Lova. Setelah itu Brenda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kita sudah selesai ibadah, berkati kita mendengar. Tuhan Yesus, berkati kita sehat. Tuhan Yesus, kita sehat. Berkati kita Tuhan Yesus, berkati semuanya Tuhan Yesus, berkati kita semua Tuhan Yesus, berkati kita sudah selesai. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kita sudah mendengarkan cerita kamu firman Tuhan, apa yang kamu katakan yang di firman Tuhan, kita lakukan yang bagus. Ya Tuhan, berkati untuk hari ini kita sudah baik mendengarkan gereja ini, Warrior Kids. Berkati untuk gereja ini, Warrior Kids, biar tetap sehat dan harus semuanya sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah berdoa. Jadi Terima kasih Tarina. Lova. Thank you. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Angelica yang baru bergabung. Hai semuanya, katakan hai buat Angelica. Hai. Hai juga. Hai Angel. Hai juga. Sudah keluar. Sudah keluar.